semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Apa kabar semua? Sehat. Gimana nih? Udah sampai mana ini ya? Ibu ya? Halo, aku Rifai. Kali ini aku akan bercerita tentang kalian ya. Saat aku kuliah dulu di arsitektur USK tepatnya di Aceh, waktu itu kebanyakan kawan-kawan aku tuh udah mulai merasa frustasi, ya termasuk aku juga sih, merasa salah jurusan gitu. Nah, waktu itu ya, saat kami SMA dulu, kebanyakan kan jurusan itu dipilih cuman karena berdasarkan trennya aja. Terus mungkin karena orang tua, mungkin juga karena teman gitu. Nah, kebanyakan kita nggak tahu tuh cara berpikirnya seorang profesi ya. Mungkin terus bagaimana dunia kerja, terus bagaimana tahapan pekerjaan, habis itu potensi yang mereka bisa dapatkan gitu dari diri mereka untuk menjalankan profesi itu. Nah, hal ini menyebabkan rasa minder gitu di kalangan orang-orang yang udah kuliah ataupun menjalankan profesi tersebut. Dan sayangnya, ya, tidak banyak yang bercerita tentang itu. Nah, untuk itu aku membuat video ini di mana di dunia realita ya, di real life gitu, ternyata ada cara-cara atau mungkin perspektif-perspektif di mana kita menjalankan dua profesi atau dua pekerjaan yang bisa sinkron gitu antara profesi dan juga minat dan bakat kita. Nah, untuk itu aku membuat video ini mungkin menjadi satu referensi yang bisa kita gunakan. I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? Oke, tadi di awal cerita, aku sudah nyebutin tuh, banyaknya mahasiswa yang kehilangan motivasi, mereka kehilangan why-nya. Berjuang untuk mencapai mimpi mereka, terkadang itu tidak mudah. Terkadang kita membutuhkan strategi-strategi lain, seperti untuk belajar di bidang yang berbeda. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang seseorang yang memperjuangkan mimpinya, walaupun dia seorang calon arsitek. Oke, Pis, kenalin diri kau. Perkenalkan, nama aku Hafiz Ikrom. Aku seorang mahasiswa profesi arsitektur di kampus USU, dan aku juga seorang komika. Jadi, di antara dua kegiatan ini, ada banyak kegiatan-kegiatan yang aku lalui. Sebagai mahasiswa, aku mengikuti kuliah dan juga mengerjakan tugas bersama teman, dan lain-lain. Dan juga sebagai komika, aku mengikuti kegiatan open mic di Kamis malam dengan stand up Indo Medan, dan juga aku mengikuti show-show stand up sebagai panitianya. Grogi dah guys, grogi. Halo guys semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Apa kabar semua? Sehat. Gimana nih? Udah sampai mana ini ya? Ibunya? Udah kenal? Ada yang udah kenal? Belum. Kenalin, nama aku Hafiz Ikrom, dan aku ini dari Aceh, dan aku juga wibu. Aku nengok orang-orang ini banyak yang pacaran gitu. Banyak pacaran. Aku iri sama orang Medan pacaran. Kalau kami di Aceh, itu pacaran tuh kayak gitu. Kalau di Medan pacaran, ke mall, nonton di bioskop, nonton film hantu gitu kan. Nanti kalau misalnya ceweknya takut, sayang aku takut. Tenang sayang, jangan takut, bapak aku camat. Enak gitu, bisa sambil modus. Kalau di Aceh, mau pacaran, jangankan bersentuhan. Naik motor aja, duduknya berjarak. Cowok di depan, cewek di belakang. Belakang pelan.
Sumpah. Kalau di Medan nih ada Oyo, kami juga ada Oyo, tapi syariah. Kalau di sini bisa staycation, kami cuma bisanya stay halal. Jadi ini kan kok udah ngambil PPR sih. Iya. Harganya kan mahal tuh. Tapi kok kenapa juga sekalian ngambil kegiatan di stand up comedian? Sebenarnya aku pengen ngambil PPR memang ada rasa pengen belajar lagi gitu tentang arsitek kan. Tapi sekalian aku ngambil PPR biar bisa di Medan. Oh, kenapa? Ya, oke. Biar bisa di Medan ngikutin aktivitas stand up gitu. Terus Oh, jadi sebenarnya juga gara-gara stand up-nya juga. gara-gara stand up-nya ya iya juga gitu. Sambil pengen belajar juga lagi sama biar bisa ikut kegiatan stand up-nya gitu. Nah, jadi kan kita ngomongin tuh lebih bagus di Medan. Iya. Kenapa banyak kegiatan gitu ya? Dari Iya. stand up comedian gimana? Jadi kalau aku itu lebih biar bisa ngikutin kegiatan stand up di Medan gitu kan. Jadi makanya sambil kuliah itu sambil ngikutin kegiatan gitu. Kenapa kok salah satunya ngambil PPR biar di Medan? Berarti kok lebih ngutamain stand up comedian kok lah berarti? Enggak, aku nggak ngutamain yang manapun, aku ngutamain dua-duanya gitu. Jadi Oke. aku ngutamain kuliah juga stand up juga gitu. Lebih pas nih, jadi lagi ada minumnya. Pembahasan tadi sebenarnya kita udah tahu nih kenapa Apis ngambil salah satunya profesi juga, bentuk strateginya juga, tapi ini juga penting dua-duanya ya, arsitek sama stand up comedian itu lagi kok penting juga. Iya betul. Jadi kalau misalnya Sebenarnya bilang penting biar nggak dimarahin orang tua aja sebenarnya. bagus nih. Jujur. Nggak, Sebenarnya bilang penting banget. tapi kan jadinya kok nambah kan. Jujur kali Bos. Jujur kan ya. Jujur kan ya. Jadi orang tua sebenarnya pengen gue jadi arsitek. Ya, enggak jadi arsitek. Ini bahasan tua nih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Halo, Mak. Jangan digas lah. Nanti dikuarin dari kakak. Nanti tanda ini dulu. Karib ini dulu apa namanya? Nyapa dulu kan, mana tahu nanti nonton kan. Ya. Sebenarnya kalau orang tua biasa orang tua kayak pada umumnya lah. Biasa. Kalau orang tua kan biasanya pengen kita tuh jadi enggak apa ASN PNS gitu begitu. Lebih pasti gitu ya. Lebih pasti orang tua kan mikirnya gitu kan. Bagus sebenarnya, cuman kan gitulah. Ngerti. marah pula deh. Marah deh. Jadi itulah makanya salah satunya tujuan aku ngobrol ini kan ada perspektif kalau ternyata ada orang-orang yang mungkin dia merasa punya passion yang baru atau mungkin dia punya hobi di hal yang lain gitu. Iya. Dia bisa sama-sama jalanin. Tapi kan kok udah hampir kuliah 4 tahun terus kalau udah nambah PPR-nya juga, tapi nyaman-nyaman aja kan jalanin dua-duanya gitu. Nyaman Ya. Nyaman. Nah, itu yang penting. Sama kok yang ku rasain lah. Tantangannya sama kelebihan yang ku dapat itu apa tuh? Dari dengan menjalankan dua-duanya. Yang utama itu ya tentunya waktu lah. Pasti itu terkendala. Ini kekurangannya, kendalanya. Ya, kendala di waktu. Jadi misalnya kuliah gitu, nanti tiba-tiba ada aktivitas dari stand up. Terus nanti kadang bikin konten gitu. Waktunya lah mungkin paling sempit gitu. Berarti Susah bagi waktu. bagi waktu kalau sambil kuliah di arsitek ya. Kalau kelebihannya apa, Bis? Kelebihannya kita bisa kalau di arsitek kita bisa sambil belajar kan, bisa sambil menjalanin profesi kan. Nanti nggak terasa tiba-tiba udah tamat setahun gitu kan. Oh, Iya kan? ya, setahun emang. Iya kan? Setahun. Tapi kan kita ada wajib magang lagi. Oh iya, ada wajib magang lagi.
Ya mana sambung lagi nggak? Terasa lah berarti. Terasa lah berarti. Ya. Kalau di stand up-nya banyak relasi lah ibaratnya. Nah itu kelebihannya. Kelebihannya banyak relasi. Nambah relasi. Udah pernah nggak dapat relasi. project dari kawan-kawan stand up? Nambah teman-teman kan maksudnya juga kan. Hmm. Project job stand up gitu. Enggak, job yang arsitek. Job yang arsitek pernah nggak? Yang arsitek? Hah? Belum, karena memang nggak pengen nyari juga kemarin tuh kan. Pengennya langsung kerja ke baratnya apa namanya? Di studio apa gitu. Nggak, maksudnya kayak kawan-kawan dari stand up kan mungkin ada yang butuh desain gitu. Pernah nggak nawarin-nawarin gitu? Belum, kalau untuk sekarang kayaknya belum ada, karena kan mereka juga masih sama juga kan, belum ada yang kayak pengen mau buat rumah gitu, belum ada. Masih muda-muda. Masih muda-muda. Oke. Masih merintis juga kan. Oke, ini kan kita ngomongin. Kok pertama ngomongin kita dulu SMA tuh kan milih jurusan arsitek. Kita belum tahu nih bahwa kita punya bakat apa. Kita belum tahu kita tertarik di bidang apa. Pas kau tahu sukanya sama stand up kapan? Aku tuh sebenarnya suka nonton stand up sebelumnya. Memang suka sama stand up tuh karena Dari SMA, dari SMP, dari SD? awalnya aku nggak tahu tuh stand up. Stand up tuh aku taunya dari pesantren. Malahan aku taunya dari pesantren karena di situ ada perlombaan stand up komedi di pesantren. Makanya aku tahu kan. Jadi aku tengok tuh orang stand up. Ada 2 orang kemarin tuh yang lucu. Memang lucu gitu. Dia tampil di ini. Ya, jadi ikut serta gitu. Terus orang tuh juara gitu. Jadi di situ kok kenal pertama kali sama stand up. Ya, tahu stand up. Sebelumnya itu ada juga lomba stand up, tapi aku nggak nengok langsung gitu. Aku tahu ada lomba stand up aja di pesantren juga. Setelahnya itu baru aku langsung ada nengok gitu. Kok pertama kali terjun langsung mungkin kok ikut event-event atau mungkin kok daftar jadi anggota tuh kapan? Kalau itu setelah tamat pesantren itu habis tamat kuliah kayaknya. Habis tamat kuliah. Dulu tuh memang aku tertarik tuh ikut-ikut ada Suca, pernah ini juga kemarin tuh apa? Nengok pendaftarannya, pengen daftar nih, cuman nggak ada materi, belum ikut stand up komedi Medan juga kan, belum gabung-gabung ikut open mic gitu. Jadi daftar aja, cuman nggak datang kemarin. Oh, kenapa nggak datang? Nggak ada materi. Oh, Nggak ada materi. masih belum ini ya, belum pede. Belum tahu juga kan mau buat apa. Kalau sekarang wah Udah hebat kali lah. nggak ada juga materi. Awalnya tadi. Jadi apa subscribernya berapa? Oh, subscribernya. Jadi aku tuh sambil kuliah sambil buat konten juga. Apa tuh? Apa nama? Nama aku buat konten di YouTube. Sama upload di Instagram juga kan. Di TikTok juga lah. Ya, namanya itu semua diajar. semua ya. Apa namanya itu apa sih Krom? Promosiin ya. Iya, sekali. Jangan lupa guys, nanti like, komen, dan subscribe ya guys ya. Ya guys ya, namanya apa sih Krom di YouTube. Subscribernya udah 1116 kalau nggak salah. Waduh, keren. Ini juga aku pun akunnya masih belum jelas nih berapa subsnya. Tapi Oh iya kan buat YouTube juga Pak. ya, cuman kan ini akunnya baru lagi akun yang pribadi aku. Itu 160 masih. Jadi masih jauh lah dari koan. Tapi intinya kita terus mencoba lah membuat konten-konten. Tapi Nanti aku suruh subscriber aku. Nanti subscribe Ripai ya. Apa namanya? Apa nama ini ya kontennya? Yusripai. Nanti subscribe konten apa channel Yusripai ya guys ya. Oke. Habis itu nih pertanyaan terakhir. Sebelum kita ngobrol lebih santai sambil ngopi di sini. Rencana aku ke depan tuh apa? Habis selesai PPR, apakah ikutin sistem dari aturan profesi lagi atau mau fokus di stand up atau gimana? Kalau rencana aku ke depan ya kan aku udah lulus nih kan, kita harus magang nih. Kalau menurut peraturan PPR saya kan. Kalau magang itu aku setelah cari tahu informasinya kan magang. Bisa jadi kita dibayar, bisa jadi enggak. Kalau dibayar pun kan, iya itu. kalau dibayar pun nggak bayaran kerja setengahnya aja gitu. Sementara kan kalau
kita udah tamat nih, udah kerja sendiri, nggak ada dari orang tua lagi. Ya. Kalau untuk setengah dari biaya atau gaji kerja gitu ibaratnya, Ya. total dari gaji kerja gitu, susah. Gimana kalau misalnya mau hidup di Medan gitu, biayanya cuma sedikit gitu. Berarti kok bakalan kerja di arsitek? Maka dari itu rencananya nggak magang, nggak langsung magang, ibaratnya Kerja dulu. mau kerja dulu gitu Di arsitek? di arsitek. Oh. Oke. Berarti kok Di arsitek dulu rencana. di arsitek sambil ada sambilan nggak? untuk Nanti stand up gua? nanti kalau rencana kan pertama di arsitek, nanti yang kedua di ruang guru. Serius? Iya. Serius? Iya kemarin Nggak kan? Ya udah boleh. Nggak ada mau masalah. mau nyoba juga kan. Oh ya udah. Di arsitek. Ngajarin apa emang di ruang guru? Arsitek. Kemarin ada informasi kan, cuman arsitek dulu. Oh, Ruang guru, apa namanya? Menginikannya aja gitu ke sekolah-sekolah gitu. Mempromosikan kayak ke sekolah-sekolah. marketing gitu, sales, Kita datangin sekolah terus kita nawarin produk gitu. ngomong di seluruh muridnya gitu. Kayak gitu. Ya kayak apa? Apa sih namanya itu? Sosialisasi lah. Sosialisasi kayak gitu lah. Kemarin ada ruang guru. Cuman enggak lah, tapi arsitek dulu. Arsitek dulu ya. Berarti planning gue ke situ dan menurut kau nanti ini nih ya. Kok yakin nggak sama jalan nih? Tambah sikit lah. Kan kau nanti jadi stand up comedian, jadi arsitek juga, mungkin juga nanti nambah di pekerjaan yang lain. Dan kreator. Konten kreator kan udah ya konten kreator gitu kan. Kira-kira menurut kau menjamin nggak tuh? Kok yakin nggak dengan jalan nih? Jalan ini Jalan yang kau pilih sekarang? sampai sekarang yakin. Harus sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang penting yakin. Sampai sekarang yakin. Oke, Pis. Ini kan menurut kau ya ini jalan yang kau pilih lah gitu dan kau udah yakin di situ. Nah, bagi kawan-kawan yang lain tuh yang ngalamin hal yang sama, dia menemukan hal lain gitu ketika berjalan di jurusan yang dia inginkan. Nah, pesan kau apa tuh? Kalau menurut aku, pesan aku lakuin aja apa yang kalian suka gitu. Kalau misalnya kalian merasa salah jurusan gitu, bukan berarti kalian itu nggak bisa lagi ngapa-ngapain, enggak. Kalian salah jurusan atau merasa itu nggak tepat mungkin. Bisa kalian lakuin aja apa yang kalian mau, atau apa yang nggak berkaitan dengan jurusan itu terserah gitu. Nggak ada yang menghalangin kalian gitu. Dan itu pun kalian bukan salah jurusan, nggak ada yang salah di situ. Kita bisa kemana aja gitu. Ada mungkin yang merasa memiliki bakat gitu. Bakatnya masih terpendam. Jadi pendam aja. Enggak, maksudnya jadi keluarin gitu. Ya. Mungkin ada bakatnya ya kita kan nggak tahu ya. Mungkin ada bakatnya nyanyi atau seni. Lakuin aja gimana sesukanya gitu. Atau mungkin cita-citanya ada yang pengen ini, ada yang mencita-citakan sesuatu yang di luar jurusannya, nggak masalah. Itu terserah gimana apa yang kalian inginkan gitu.